Chapter 1 Peti Mati Perunggu Raksasa di Langit. Hidup adalah keajaiban terbesar di dunia. Keempat arah itu disebut alam semesta. Meskipun alam semesta itu nyata, tidak ada tempat yang pasti untuk dicari. Sejak zaman kuno, alam semesta telah disebut alam semesta. Meskipun alam semesta telah berkembang, tidak ada yang tahu dari mana ia dimulai. Di alam semesta yang luas ini, banyak ilmuwan yang berspekulasi bahwa bumi mungkin satu-satunya sumber kehidupan. Manusia merasa kesepian. Meskipun ada miliaran bintang di alam semesta yang luas, sulit untuk menemukan sumber kehidupan kedua. Namun, manusia tidak pernah menyerah dalam melakukan eksplorasi. Sejak abad terakhir, banyak wahana antariksa telah diluncurkan. Voyager 2 adalah wahana antariksa tak berawak yang diluncurkan dari Kennedy Space Center di Amerika Serikat pada tahun 1977. Pesawat ini membawa sebuah piringan hitam berlapis emas dengan tema, Salam untuk Alam Semesta. Rekaman itu berisi musik pop dan salam yang direkam dalam 55 bahasa di bumi, dengan harapan suatu hari nanti akan dicegat dan diterima oleh peradaban alien. Sejak tahun 1970-an, Voyager 2 telah melakukan perjalanan sendirian. Di alam semesta yang luas, ia sekecil setitik debu. Sebagian besar wahana antariksa pada era yang sama mengalami kegagalan fungsi atau kehilangan sinyal komunikasi, menghilang selamanya di alam semesta yang sepi. 30 tahun telah berlalu, dan teknologi terus berkembang. Manusia telah mengembangkan wahana antariksa yang lebih canggih. Mungkin dalam waktu dekat, eksplorasi ruang angkasa akan semakin berkembang. Meski begitu, untuk waktu yang lama, wahana antariksa yang baru ini tidak bisa mengejar Voyager 2. 33 tahun telah berlalu, dan Voyager 2 kini berada 14 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Pesawat ini telah mencapai kecepatan kosmik ketiga, dan orbitnya tidak bisa lagi menuntunnya kembali ke tata surya. Ia telah menjadi pesawat ruang angkasa antar bintang. Di alam semesta yang gelap dan dingin, bintang-bintang bagaikan berlian yang berkilauan dan tembus pandang dalam kegelapan. Meskipun wahana antariksa Voyager 2 terbang dengan kecepatan tinggi, ia tampak seperti semut kecil yang merayap di tanah yang gelap di alam semesta yang dingin dan tak terbatas. Lebih dari 30 tahun telah berlalu, dan hari ini, Voyager 2 telah membuat penemuan yang mengejutkan. Di alam semesta yang sunyi, 9 mayat besar tergeletak dengan tenang. Pada tanggal 22 Mei tahun 2010, NASA menerima satu set data misterius yang dikirim kembali oleh Voyager 2. Setelah melalui proses yang sulit untuk menguraikan dan memulihkan data, mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Pada saat itu, semua orang di ruang pemantauan utama NASA terkejut. Mereka berdiri mematung seperti patung kayu. Mereka sangat terkejut. Tuhan, apa yang saya lihat? Bagaimana ini mungkin? Tidak bisa dipercaya. Voyager 2 tidak bisa lagi dipandu. Ia hanya bisa bergerak maju dengan sendirinya. Setelah mengirimkan kembali data misterius, Voyager 2 dengan cepat terbang melintasi alam semesta yang gelap gulita, menuju ke arah medan bintang yang lebih gelap dan lebih jauh. Karena bagian langit berbintang itu terlalu jauh, bahkan jika mereka membuat penemuan besar dan menangkap gambar yang mengejutkan, manusia saat ini tidak dapat melakukan apapun. Kumpulan informasi misterius ini tidak dirilis ke publik. Tidak lama setelah itu, Voyager 2 mengalami kerusakan dan kehilangan transmisi sinyalnya dengan bumi. Mungkin ini adalah akhir dari cerita, tetapi terkadang ada hal-hal yang melampaui ekspektasi orang. Baik untuk pengamatan dan eksplorasi ruang angkasa atau penelitian ilmiah tentang kehidupan dan fisika, stasiun ruang angkasa memiliki lingkungan yang unik dan unggul. Sejak Uni Soviet meluncurkan stasiun luar angkasa berawak pertama pada tahun 1971, 9 stasiun luar angkasa telah diluncurkan di seluruh dunia. Tanggal 11 Juni tahun 2010. Pada momen ini, di dalam Stasiun Luar Angkasa Internasional, ekspresi beberapa astronot berubah pada saat yang sama, dan pupil mata mereka mengecil dengan cepat. Saat ini, keberadaan dewa telah lama disangkal. Jika masih ada orang yang tetap percaya kepada dewa, itu hanya karena kekosongan di dalam hati mereka untuk mencari rezeki. Namun, pada saat ini, pikiran beberapa astronot elit menerima goncangan yang kuat. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Di luar Stasiun Luar Angkasa Internasional, di alam semesta yang dingin dan gelap, 9 raksasa tidak bergerak, seolah-olah mereka sudah ada di sana sejak zaman purba. Mereka memancarkan kesan sunyi dan kuno yang tak ada habisnya. Itu sebenarnya adalah 9 bangkai naga. Mereka tidak berbeda dengan naga dalam mitos dan legenda kuno. Setiap bangkai naga memiliki panjang ratusan meter, seolah-olah terbuat dari besi cair.
Mereka dipenuhi dengan rasa kekuatan yang mengejutkan. Kesembilan bangkai naga itu semuanya adalah naga hitam bercakar 5. Selain tanduk naga yang jernih dan berkilauan dengan cahaya ungu, seluruh tubuh naga berwarna hitam, dan sisiknya berkilauan dengan kecemerlangan misterius dalam kegelapan. Naga, eksistensi legendaris yang berdiri berdampingan dengan dewa dan berada di atas hukum alam. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, siapa yang masih percaya bahwa naga benar-benar ada? Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional menerima guncangan kuat. Apa yang mereka lihat di depan mereka sungguh luar biasa. Namun, mereka telah kehilangan vitalitas mereka dan selamanya beristirahat di alam semesta yang dingin. Itu. Setelah sangat terkejut, pupil mata beberapa astronot elit itu kembali mengecil. Mereka melihat pemandangan yang lebih mengejutkan lagi. Kesembilan bangkai naga itu panjangnya ratusan meter, dan ekornya diikat dengan rantai besi hitam setebal mulut mangkuk. Mereka terhubung ke alam semesta yang gelap di belakang 9 mayat naga, dan ada sebuah peti mati perunggu yang panjangnya sekitar 20 meter yang digantung dengan tenang di sana. Rantai raksasa itu telah ditempa ratusan kali, tebal dan kokoh. Bintik-bintik cahaya hitam membuatnya terlihat sangat dingin. Peti mati perunggu itu sederhana dan tanpa hiasan. Ada beberapa pola kuno yang buram di atasnya, dan dipenuhi dengan perubahan waktu. Tidak diketahui sudah berapa tahun peti mati itu mengambang di alam semesta. 9 naga menarik peti mati. Di alam semesta yang gelap dan dingin ini, 9 mayat naga dan peti mati perunggu dihubungkan oleh rantai besi hitam yang tebal. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Setelah sejenak linglung menghadapi gambar pengawasan yang luar biasa, beberapa astronot elit segera mengirimkan sinyal mara bahaya. Memanggil bumi. Chapter 2 Pertanyaan Dasar. Orang-orang di zaman kuno hidup selama 100 tahun di musim semi dan musim gugur, tetapi pergerakan mereka tidak menurun. Yevan menutup kanon batin Kaisar Kuning, dan terpesona oleh zaman kuno yang dicatat dalam bab pertanyaan biasa. Tidak ada catatan tertulis yang rinci dan akurat tentang zaman kuno. Bagi orang modern, itu adalah sejarah kuno yang dipenuhi kabut tak berujung, menyebabkan orang tersesat dalam lamunan. Angin sejuk berhembus, dan pepohonan payung di halaman berayun lembut. Rimbunnya dahan dan dedaunan mengeluarkan suara gemerisik, dan udara segar berembus dari luar jendela. Yevan sangat suka membaca buku-buku aneh. Dia membuat secangkir teh hijau muda dan terus membaca buku kuno di tangannya. Manusia dapat hidup selama 100 tahun, tetapi gerakan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Zaman dahulu kala, sejarah kuno yang misterius seperti apa ini? Sebagai orang modern, dia tentu saja tidak percaya pada usia orang dahulu yang tercatat dalam bab pertanyaan biasa. Yang membuatnya penasaran adalah, mengapa era kuno, yang didambakan oleh orang-orang zaman dahulu, secara samar-samar disebutkan dalam banyak buku kuno. Tampaknya ada peradaban kuno yang diselimuti kabut tak berujung yang menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Mungkinkah memang ada sejarah kuno yang tidak diketahui? Setelah sejenak melamun, ia melanjutkan membaca. Kitab Suci Kaisar Kuning adalah sebuah buku kuno yang langka. Buku ini ditulis ribuan tahun yang lalu dan merupakan salah satu dari 3 buku kuno besar di Tiongkok. Meskipun seluruh isi buku ini tidak dapat sepenuhnya dipercaya, namun dapat dikatakan bahwa buku ini sangat berharga. Angkatlah langit dan bumi, peganglah yin dan yang, hiruplah saripati, jagalah pikiran secara mandiri, dan otot-otot menjadi satu. Oleh karena itu, seseorang dapat hidup selama langit dan bumi. Tidak ada akhirnya, dan inilah jalan hidup. Bab pertanyaan biasa berkali-kali menyebutkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada orang yang memahami perubahan langit dan bumi, mengolah esensi, dan dapat hidup selamanya. Orang modern tidak bisa mempercayainya. Tanpa disadari, matahari merah berangsur-angsur terbenam di barat, dan cahaya senja memercik ke bawah, mewarnai halaman rumput dan pepohonan payung di luar jendela dengan lapisan merah samar. Yevan meletakkan kanon batin Kaisar Kuning di tangannya dan bersiap untuk menghadiri reuni kelas yang penting. Sudah 3 tahun berlalu sejak dia meninggalkan kampus universitas. Yevan tinggal di kota ini setelah lulus. Menengok ke belakang, masa-masa sekolah yang sederhana dan murni telah berlalu selamanya. Nada dering ponselnya yang merdu menyela lamunannya. Itu adalah panggilan dari teman sekelasnya, Lin Jia. Dia adalah seorang wanita yang sangat cerdas dan cantik. Setelah lulus, dia pergi ke kota tetangga. Mengandalkan metode yang luar biasa, dia telah dipromosikan menjadi manajer departemen setahun yang lalu. Saat dia menekan tombol jawab, dia mendengar nada menggoda Lin Jia. Saat kuliah, Lin Jia telah menunjukkan keterampilan sosial yang luar biasa,
dan sangat mudah baginya untuk mendekati orang lain. Apakah kamu merindukanku? Ye Fan dengan mudah membalas. Tawa merdu terdengar dari seberang sana. Saya tidak terlalu yakin tentang lokasi pertemuan. Ayo kita pergi bersama nanti. Setelah memutuskan tempat untuk bertemu, Ye Fan pun pergi. Ketika ia masih kuliah, ia pernah mengejar Lin Jia, namun ia diberitahu dengan bijaksana bahwa mereka berdua tidak cocok satu sama lain. Lin Jia adalah seorang wanita yang sangat cantik dan mengharukan. Selain itu, kecerdasan dan rasionalitasnya jauh melampaui kecantikannya. Dia tahu dengan jelas apa yang dia butuhkan dan apa yang harus dia lakukan. Dapat dikatakan bahwa dia sangat realistis. Masih ada 10 menit sampai waktu yang ditentukan. Ye Fan menemukan tempat parkir di depan Parkson Shopping Mall, keluar dari mobil, dan pergi ke pinggir jalan untuk menunggu Lin Jia. Seluruh kota bermandikan cahaya matahari yang terbenam. Banyak bangunan yang diselimuti lapisan kilau keemasan pucat. Jalanan dipenuhi dengan arus mobil dan kerumunan orang yang tak ada habisnya. 7 atau 8 menit kemudian, sebuah Toyota berhenti di pinggir jalan, menampakkan wajah yang cantik dan lembut. Lin Jia membuka pintu dan berjalan mendekat. Ye Fan menyambutnya dengan senyuman. Bahkan ada mobil pribadi yang akan menjemput Anda. Jangan sarkastik. Saya tidak punya sopir mobil pribadi. Itu adalah teman sekelas kami, Liu Yunzi. Meskipun mereka tetap berhubungan dari waktu ke waktu dalam 3 tahun sejak kelulusan, mereka baru bertemu sekali 2 tahun yang lalu. Lin Jia masih awet muda dan cantik seperti biasanya. Dia berpakaian sangat santai. Celana jeans skinny yang dipasangkan dengan kaos ungu menguraikan lekuk tubuhnya yang ramping dan indah, membuatnya terlihat lebih anggun. Sudah lebih dari 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar? Rambut indah Lin Jia tergerai sampai ke bahunya, hitam dan lentur. Dia terlahir dengan sepasang mata phoenix merah. Di bawah penutup bulu matanya yang panjang, mata itu sedikit miring ke atas. Secara alami, dia memiliki pesona yang istimewa, menawan dan mengharukan. Aku baik-baik saja. Ye Fan tersenyum dan menggoda, Lin Jia, kamu sangat cantik. Jika kamu tidak masuk ke industri hiburan, kamu akan mengecewakan dirimu sendiri. Anda meminta untuk dipukuli, bukan? Pada saat itu, jendela mobil Toyota yang berhenti di pinggir jalan, diturunkan. Wajah yang tidak asing muncul di kursi pengemudi. Itu adalah mantan teman sekelasnya, Liu Yunzi. Seperti Ye Fan, dia tinggal di kota ini setelah lulus. Berkat asuhan seorang kerabat yang memiliki latar belakang tertentu, ia membuka sebuah perusahaan kecil dan dapat dianggap sebagai seseorang yang berprestasi di antara teman-teman sekelasnya. Meskipun mereka berdua berada di kota yang sama, namun ia praktis tidak pernah berhubungan dengan Ye Fan. Alasan utamanya adalah karena adanya konflik selama masa kuliah mereka. Liu Yunzi tidak keluar dari mobil. Dia tersenyum tipis dan berkata, sudah lama tidak bertemu. Ya, mari kita bertemu saat kita punya waktu. Melihat pihak lain bahkan belum keluar dari mobil, Ye Fan juga dengan tenang menyapanya. Anda naik taksi ke sini. Ye Fan terlalu malas untuk bertengkar dengan penghinaan alami semacam ini, jadi dia dengan santai menanggapi dengan mendengus. Lin Jia adalah seorang wanita yang sangat cerdik dan cerdas. Secara alami, dia bisa merasakan atmosfer di hadapannya. Dia tersenyum pada Ye Fan dan berkata, kali ini, saya bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Saya menelepon beberapa teman sekelas lama saya yang tinggal di kota ini. Ayo kita naik mobil Liu Yunzi dan pergi bersama. Sebelum Ye Fan sempat berkata apa-apa, Liu Yunzi sudah angkat bicara lebih dulu dengan nada sedikit meminta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah membuat janji dengan 2 teman sekelas lama lainnya. Itu tepat di depan di persimpangan, tapi sepertinya tidak ada cukup kursi. Tidak apa-apa. Kamu pergi dulu, aku akan segera ke sana. Ye Fan selesai berbicara dan menoleh ke Lin Jia sambil tersenyum. Ikutlah denganku, atau... Saat Lin Jia ragu-ragu, Liu Yunzi mendesak, si cantik Lin, kenapa kamu tidak mengambil mobil saya dulu? Jika tidak, saya khawatir saya akan tenggelam dalam air liur orang. Setelah berdiri di pinggir jalan selama beberapa menit, Lin Jia mengungkapkan permintaan maafnya kepada Ye Fan. Di bawah desakan Liu Yunzi, dia akhirnya masuk ke dalam mobil Toyota. Saat jendela mobil dinaikkan, samar-samar Ye Fan dapat mendengar bisikan Liu Yunzi yang meremehkan. Sekarang jam sibuk. Aneh rasanya jika aku harus menunggu taksi. Kemudian, Toyota itu melesat pergi, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Di masa lalu, Ye Fan dapat dianggap sebagai sosok yang berpengaruh di kampus universitas.
Namun hari ini, dia diperkirakan naik taksi ke sini. Dibandingkan dengan Liu Yunzi, dia secara alami tampak agak terpuruk. Namun demikian, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Bagaimanapun juga, orang harus hidup dalam kenyataan. Secara alami, mereka akan memiliki utilitarianisme, harga diri, kesombongan, dan sebagainya. Karena itu, Ye Fan tidak merasa terlalu jijik. Matahari merah sudah terbenam di bawah cakrawala. Langit, yang seakan-akan diwarnai merah oleh darah, perlahan-lahan menjadi gelap. Seluruh kota seakan-akan diselimuti oleh lapisan pakaian tebal berwarna kehitaman. Tirai malam akan segera turun. Pada saat itu, 9 mayat naga raksasa sedang menarik peti mati perunggu raksasa melintasi alam semesta yang gelap gulita dan sedingin es. Pemandangan yang mengejutkan ini seakan-akan membeku selamanya dalam waktu. Beberapa astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional telah mengirimkan informasi yang mengguncang dunia ini kembali ke bumi dan sedang menunggu instruksi lebih lanjut. Chapter 3 Masa Lalu. Meskipun Ye Fan tidak dapat dikatakan sukses dalam karirnya, karena alasan dan pengalaman tertentu, dia sekarang memiliki modal. Belum lama ini, dia telah membeli sebuah Mercedes-Benz. Dari segi harga, mobil ini lebih mahal daripada Toyota milik Liu Yunzi. Namun, jika dia menggunakan ini untuk menilai statusnya, dia merasa itu agak vulgar. 10 menit kemudian, Ye Fan melaju ke tempat pertemuan, Moon on the Sea City. Ini adalah kota hiburan super yang menggabungkan tempat makan dan rekreasi. Tempat ini terletak di lokasi yang strategis, dan lingkungannya sangat makmur. Dari berbagai mobil kelas menengah dan kelas atas di tempat parkir, orang dapat mengetahui bahwa konsumen utama ada di sini. Baru saja lulus dari universitas 3 tahun yang lalu, sebagian besar teman sekelasnya tidak bisa dikatakan sukses dalam karir mereka. Ye Fan merasa bahwa memilih tempat seperti itu untuk pertemuan agak berlebihan. Ketika dia berjalan keluar dari tempat parkir dan tiba di depan Moon on the Sea City, dia dengan cepat melihat beberapa sosok yang tidak asing lagi. Mereka semua adalah para siswa yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, beberapa di antaranya sudah 3 tahun tidak dia temui. Ye Fan. Pada saat itu, seorang pemuda yang lembut dan halus memperhatikannya. Dia menghampiri sambil tersenyum dan berkata, "Ini salahmu. Sebagai tuan rumah kota ini, Anda butuh waktu lama untuk menunjukkan diri Anda. Seharusnya Anda yang memulai dan mengatur pertemuan ini." Pemuda yang halus ini bernama Wang Ziwen, dan dia adalah salah satu penyelenggara dan penggagas pertemuan ini. Dia adalah orang yang sangat aktif di universitas. Dikatakan bahwa dia telah berkembang dengan sangat lancar di kota lain selama 3 tahun terakhir, dan asetnya sudah cukup besar. Yang lainnya juga datang untuk menyambutnya. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, namun semua orang tampak sangat bersahabat. Jelas terlihat bahwa Wang Ziwen sedang menunggu seseorang di sini. Hanya ada 2 atau 3 orang yang bisa membuatnya berdiri di depan Moon on the Sea City untuk menyambut mereka, jadi mudah ditebak. Wang Ziwen adalah orang yang cerdas. Dia tidak terus menunggu di sini sendirian. Sebaliknya, dia mengobrol dan tertawa sambil memimpin jalan, menemani semua orang masuk ke kota bulan di laut. Ada sebuah pusat bisnis kecil di lantai 5, yang dapat menampung 30 hingga 50 orang untuk rapat. Tempat itu sudah dipesan. Pada saat itu, langit di luar sudah mulai gelap, dan sebagian besar siswa yang datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut sudah tiba. Sudah 3 tahun berlalu sejak kelulusan, dan semua orang sudah berusia 25 atau 26 tahun. Beberapa di antara mereka sudah menikah, dan 2 di antaranya bahkan sudah menjadi ibu. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, tetapi secara umum, sebagian besar siswa adalah orang biasa. Cita-cita dan ambisi di masa lalu telah dipoles oleh waktu sampai-sampai hampir hilang sama sekali, kembali ke kehidupan biasa. Mimpi mereka sudah jauh, dan kebanyakan orang menyadari dengan jelas bahwa mereka hanyalah orang biasa. Ye Fan dibawa ke sisi lain oleh Wang Ziwen. Setelah mengamati dengan seksama, dia menyadari bahwa para siswa di sini adalah orang-orang yang sukses dalam karir mereka atau orang-orang dengan latar belakang keluarga. Ye Fan, kamu datang terlambat. Aku harus menghukummu dengan 3 cangkir. 3 cangkir terlalu sedikit. Kalian semua terlalu meremehkan toleransi alkohol Ye Fan. Lin Jia juga duduk di samping mereka. Mata Phoenix merahnya miring ke samping. Sosoknya tinggi dan ramping, lekuk tubuhnya anggun dan memikat. Wanita cantik mana yang ingin menghukum saya? Ye Fan juga mengkategorikan para siswa laki-laki sebagai wanita cantik. Kamu baru saja tiba dan kamu sudah mengambil keuntungan dari kami. Hukuman, kami harus menghukum kalian dengan berat.
Kelompok pria dan wanita itu dengan suara bulat mulai mengasah pisau mereka. Liu Yunzi memiliki latar belakang tertentu di kota ini, jadi tentu saja, dia juga berada dalam kelompok kecil ini. Dengan santai ia berkata, saya pikir Anda akan tertunda sebentar saat menunggu taksi. Segera setelah kata-kata ini keluar, suasana menjadi sedikit canggung. Semua orang yang hadir tahu tentang dendam antara Liu Yunzi dan Ye Fan selama masa kuliah mereka. Sekarang, dia berkembang dengan sangat lancar di kota ini. Pada saat ini, ketika dia secara tidak sengaja menunjukkan bahwa Ye Fan datang ke sini dengan taksi, niatnya sedikit jelas. Para siswa lain juga menyadari situasi tersebut dan menengok. Namun, Ye Fan hanya tersenyum acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi keluar untuk menjemput Zhou Yi. Wang Ziwen mengubah topik pembicaraan, berbalik, dan pergi. Lin Jia dan kedua siswi tersebut mulai berbicara tentang kosmetik dan beberapa pakaian bermerek. Yang lainnya juga membicarakan tentang beberapa hal menarik dari masa lalu. Setelah itu, keheningan singkat yang canggung tadi menghilang, dan suasana menjadi hidup kembali. Namun, setelah kejadian barusan, suasananya agak tegang. Tidak ada yang menyebutkan menghukum Ye Fan lagi, tetapi percakapan di sekitar Liu Yunzi telah meningkat. Meskipun Ye Fan adalah sosok yang berpengaruh di universitas, setelah meninggalkan kampus, hal itu tidak lagi penting. Saat ini, kesuksesan dalam karir adalah hal yang paling penting. Mengenai hal ini, Ye Fan sangat tenang. Namun, pada akhirnya, ia tetap berdiri dan pergi, duduk bersama dengan beberapa siswa lainnya. Ia tidak ingin dicap sebagai kelompok khusus oleh siswa lainnya. Kosmetik dan pakaian bermerek selalu menjadi topik favorit para siswa perempuan. Di sisi lain, para siswa laki-laki membicarakan segala hal mulai dari sepak bola hingga berita dan isu-isu terkini. Setengah jam kemudian, ke-25 orang yang datang ke pesta telah tiba. Total ada 33 siswa di kelas tersebut. Di antara mereka, 3 orang sedang belajar di luar negeri, sementara 5 orang lainnya tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Para penggagas dan penyelenggara pesta ini memberikan pidato mereka satu demi satu. Suasananya sangat meriah. Setelah itu, semua orang dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan mengobrol dengan bebas. Setelah sekian lama, semua orang akhirnya meninggalkan pusat bisnis kecil itu dan hendak mengangkat gelas untuk merayakan reuni ini. Tidak ada pengaturan yang disengaja, tetapi senioritas setiap meja ditampilkan dengan jelas. Ye Fan tidak duduk bersama dengan Lin Jia, Liu Yunzi, dan yang lainnya. Sebaliknya, dia duduk di meja lain. Setelah putaran lain dari pidato, sisa pesta berlangsung dengan sangat santai. Beberapa orang bersulang satu sama lain, sementara yang lain dikelilingi di depan meja, tidak dapat bergerak selangkah pun. Mereka bersulang lagi dan lagi. Banyak hal yang telah terjadi dalam 3 tahun terakhir. Semua orang telah banyak berubah. Mungkin karena rangsangan alkohol, banyak siswa yang mulai membicarakan kehidupan mereka sendiri. Beberapa merasa bangga, sementara yang lain merasa kecewa. Beberapa orang membenci atasan mereka karena sangat keras, selalu menuntut lembur, namun gajinya sangat rendah. Seorang mahasiswi mengatakan bahwa pacarnya adalah seorang manajer departemen di sebuah perusahaan terkenal. Mahasiswi lain mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden. Yang lain mengatakan bahwa tunangannya adalah keponakan dari seorang eksekutif senior bank. Setelah mendengarkan cerita-cerita ini, banyak orang yang terdiam. Kehidupan banyak orang tidak terlalu memuaskan. Salah satu siswi terlihat sangat kuyu. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Pernikahan mereka tidak bahagia. Suaminya minum sepanjang hari. Ketika seorang teman sekelasnya melewati kotanya untuk mengunjunginya, dia melihat ada memar-memar di tubuhnya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk mencari saya. Ye Fan merasa kasihan pada mahasiswi yang kuyu ini. Dia masih ingat penampilannya yang pemalu dan lugu di universitas, berdiri di luar lapangan sepak bola dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat untuk menyemangati dia. Ye Fan, kamu harus mengubah dirimu sendiri dulu. Teman sekelas wanita yang mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan berkata dengan kasar di bawah pengaruh alkohol, lihatlah betapa lancarnya Liu Yunzi berkembang sekarang. Para siswa di meja ini semua memandang Ye Fan pada saat yang sama, dan kemudian melihat ke meja tempat Liu Yunzi duduk tidak jauh dari sana. Ada siswa yang berkembang dengan baik. Ye Fan, saya tidak bermaksud mengkritik Anda. Kamu memang seseorang yang hebat di universitas, tetapi semuanya akan berubah setelah kamu meninggalkan kampus. Kamu harus bekerja keras.
Di meja ini, seorang siswa laki-laki yang mengatakan bahwa tunangannya adalah keponakan seorang eksekutif senior bank juga berkhotbah. Ketika berbicara tentang orang-orang di meja Liu Yunzi, beberapa siswa di sini menghela napas. Mereka mengatakan bahwa beberapa orang jauh lebih rendah daripada mereka di sekolah, tetapi sekarang mereka tidak dapat dibandingkan. Ada juga orang-orang yang sinis dan sangat ekstrim. Mereka berkata dalam keadaan mabuk bahwa orang-orang itu telah kembali ke rumah dalam kemuliaan dan memamerkan kekayaan mereka. Bahkan ada siswa perempuan yang bercanda dengan Ye Fan. Mereka mengatakan bahwa mereka beruntung hanya menyukainya secara diam-diam ketika mereka masih di sekolah. Sekarang, mereka menyesal telah menolak pengejaran Liu Yunzi. Itu masih kota yang sama, dan orang-orang yang sama, tetapi setelah bertemu lagi, suasana hati semua orang sangat berbeda. Chapter 4 Tembaga Terukir Kuno. Malam telah lama tiba. Lampu neon menyala di kedua sisi jalan. Kota di malam hari masih memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Deretan gedung pencakar langit menjulang tinggi ke angkasa. Namun, jika kita melihat ke bawah dari luar angkasa, semua ini akan tampak tidak berarti, hanya seperti sejengkal tanah. Ini adalah malam yang sangat tidak biasa. Sudah ditakdirkan untuk sulit untuk tenang. Puluhan ruang pemantauan utama di darat telah sepenuhnya terkunci ke langit yang gelap. Di alam semesta yang sepi, 9 mayat naga bersinar dengan kilau logam yang dingin. Tubuh mereka ditutupi dengan sisik hitam seukuran kipas daun palem. Naga, eksistensi yang legendaris, seharusnya tidak muncul di dunia ini. Tetapi pada saat ini, mereka benar-benar ada di langit. Gambar yang diambil dari ruang gelap sangat menakjubkan dan mengintimidasi. Tanduk naga yang besar itu seperti pohon purba yang bercabang, kuat dan misterius. Tubuhnya seperti punggung gunung, kuat dan bertenaga. Sisiknya seperti pisau, bersinar dengan cahaya dingin. Itu tampak agung. 9 mayat besar yang tidak bernyawa itu memiliki dampak yang sangat besar pada kognisi manusia. Hal ini menumbangkan beberapa gagasan yang melekat pada manusia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Ye Fan, bagaimana kehidupanmu selama 3 tahun terakhir? Banyak orang yang sangat prihatin dengan Ye Fan dan bertanya dengan penuh keprihatinan. Tidak apa-apa. Hidup saya sangat biasa saja. Tidak ada yang istimewa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Pada saat ini, orang-orang di meja Liu Yunzi datang untuk bersulang. Mereka mengucapkan banyak kata-kata ucapan selamat. Semua orang mendentingkan gelas berulang kali. Itu sangat meriah. Orang-orang yang mengatakan mereka ingin menghukum Ye Fan tidak datang kepadanya sendirian. Baru kemudian Lin Jia dan Wang Ziwen datang satu demi satu dan masing-masing minum dengan Ye Fan sendirian. Kemudian, banyak orang menjadi mabuk. Kemudian semua orang pergi ke karaoke. Nyanyian tersebut seakan membawa semua orang kembali ke masa sekolah mereka yang masih muda dan belum berpengalaman. Berapa banyak orang yang mengagumi penampilan muda Anda? Apakah Anda tahu siapa yang bersedia menanggung perubahan waktu yang kejam? Berapa banyak orang yang datang dan pergi bersamamu? Tahukah kamu bahwa aku akan selalu berada di sisimu? Mungkin, karena mereka sedang mabuk berat. Sepasang teman sekelas yang telah jatuh cinta semasa sekolah dan tidak punya pilihan selain putus setelah lulus, saling berpandangan tanpa berkata-kata. Saat lagu itu bergema, teman sekelasnya yang perempuan benar-benar kehilangan kendali. Air mata mengaburkan matanya dan dia menangis. Semua orang mencoba menghiburnya. Kelulusan berarti perpisahan. Mungkin itu adalah sebuah kutukan. Setiap tahun, tragedi yang sama akan terulang di antara para lulusan perguruan tinggi. Sayangnya, tragedi semacam ini sepertinya akan terus berlanjut untuk waktu yang lama. Hal ini terkait dengan sifat impulsif kaum muda, tekanan pekerjaan, kondisi masyarakat saat ini. Dan mungkin faktor lainnya. Hampir semua orang memilih lagu-lagu dari 3 tahun yang lalu. Sebagian dari mereka bernyanyi dengan penuh emosi, menarik semua orang untuk kembali ke masa 3 tahun yang lalu. Adegan-adegan masa sekolah mereka masih jelas dalam benak mereka. Pada akhirnya, babi mikrofon pun muncul. Siswa yang mabuk itu menguasai mikrofon untuk waktu yang lama, tetapi suaranya sungguh tidak menarik. Dapat dikatakan bahwa langit runtuh dan bumi retak, hantu menangis dan para dewa melolong. Sambil menghancurkan telinga semua orang, ini juga membawa suasana bahagia dan membuat semua orang tertawa. Baru ketika hari sudah sangat larut, rombongan meninggalkan kota bulan terang di atas laut. Masih ada acara keesokan harinya, jadi mereka akan kembali ke alma mater mereka untuk melihat-lihat. Para siswa yang datang dari jauh hampir semuanya dipesan di hotel yang sama, dan beberapa siswa yang memiliki mobil bertanggung jawab untuk mengirim mereka ke sana.
Lin Jia, aku akan mengantarmu kembali ke hotel. Liu Yunzi memarkir Toyota di sebelah Lin Jia. Beberapa siswa lain ingin naik taksi, tetapi kursi di mobil di sebelahnya sangat terbatas. Mereka terlalu malu untuk berinisiatif naik mobil Liu Yunzi. Pada saat itu, sebuah Mercedes-Benz berhenti di pinggir jalan. Ye Fan keluar dari mobil dan berjalan ke arah teman sekelas perempuan yang kuyu. Aku akan mengantarmu kembali. Ye Fan bersimpati pada teman sekelas wanita ini. Di perguruan tinggi, dia adalah seorang gadis yang bahagia dan sederhana yang suka menyemangati teman sekelasnya di luar lapangan sepak bola. Kadang-kadang, dia bahkan dengan malu-malu memberikan beberapa botol air mineral kepada mereka. Tetapi sekarang, setelah kehidupan tidak berjalan sesuai keinginannya, ia tampak sangat murung. Wajahnya pucat, dan raut mukanya sangat buruk. Dia jarang berbicara sepanjang malam. Pada saat ini, ketika dia tiba-tiba melihat Ye Fan berhenti di pinggir jalan dan memintanya untuk masuk ke dalam mobil, dia langsung merasa bersyukur dan bingung. Dia tidak menerima perhatian sepanjang malam, dan pada saat ini, dia tidak terbiasa ditatap oleh siswa di sekitarnya. Di sisi lain, ketika Liu Yunzi melihat Ye Fan melaju, dia tertegun. Kemudian, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Orang-orang di sekitarnya memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang bingung, ada yang heran, ada yang terkejut, dan ada juga yang bingung. Semua orang memandang Liu Yunzi dengan sengaja atau tidak sengaja. Kenyataan di depan mereka sama sekali berbeda dari apa yang dia katakan. Beberapa siswa yang telah berkhotbah kepada Ye Fan dengan cara yang tinggi dan perkasa juga merasa sangat canggung. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Ada juga beberapa orang yang menunjukkan ekspresi lucu dan aneh, terutama mereka yang minum bersama Ye Fan di meja yang sama. Mereka tampaknya merasa bahwa adegan seperti itu telah merusak reputasi kelompok kecil Liu Yunzi. Pada saat itu, dua orang lainnya berjalan mendekat, membuka pintu mobil, dan masuk. Mereka adalah teman sekelas Ye Fan yang sangat akrab dengannya. Mercedes-Benz itu perlahan-lahan melaju pergi dengan beberapa orang, tetapi banyak orang yang masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Tubuh Liu Yunzi kaku. Menghadapi tatapan aneh dari kerumunan orang banyak, dia merasa seperti ada pisau di punggungnya. Pada saat ini, di angkasa yang jauh, di stasiun luar angkasa internasional yang mengorbit bumi, beberapa astronot menunjukkan ekspresi muram. Saraf mereka selalu tegang, dan bisa dikatakan bahwa mereka sangat gugup. Di ruang yang gelap dan dingin, 9 mayat naga besar itu tampaknya sudah ada sejak zaman kuno. Rantai besi setebal mulut mangkuk membentang di langit, terhubung ke peti mati perunggu besar, memberi orang perasaan sunyi dan kuno yang tak berujung. Para pengambil keputusan di bumi telah lama sepakat bahwa jika ada perubahan besar, mereka akan segera menghancurkan 9 mayat naga dan peti mati perunggu kuno yang misterius. Tetapi tidak ada yang menginginkan hal seperti itu terjadi. 9 naga yang menarik peti mati itu berasal dari kedalaman alam semesta yang gelap dan sunyi. Nilai dan signifikansinya terlalu besar, dan sulit untuk diperkirakan. Tiba-tiba, ruang pengawasan utama di stasiun luar angkasa internasional menangkap serangkaian sinyal misterius. Itu semacam fluktuasi yang tidak biasa. Targetnya sudah di depan mata. Itu adalah peti mati perunggu besar yang ditarik oleh 9 mayat naga. Fluktuasi misterius terpancar dari pola kuno dan buram di atasnya. Sulit untuk diuraikan. Sinyal dikirim kembali ke bumi dan diuraikan oleh superkomputer yang paling canggih, tetapi tetap saja tidak bisa memahaminya. Pola kuno pada peti mati perunggu besar itu tertutupi karat hijau, dan sulit untuk melihatnya secara jelas. Setelah analisis awal, ukiran perunggu tersebut terkait dengan legenda kuno Tiongkok. Para pengamat dari berbagai negara dengan suara bulat sampai pada kesimpulan yang sama. Ukiran berbentuk binatang pada peti mati perunggu besar mirip dengan beberapa binatang purba yang tercatat dalam kitab klasik gunung dan laut Tiongkok, dan sosok dalam ukiran perunggu itu diduga sebagai dewa. Chapter 5 Li Xiaoman. Alma mater mereka tidak banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Satu-satunya yang berubah adalah orang-orang yang datang dan pergi. 4 tahun masa muda telah terukir menjadi kenangan yang tak terlupakan. Di bawah rindangnya pepohonan dan di samping rerumputan, beberapa junior sedang asyik membaca buku. Itu adalah pemandangan yang sangat harmonis dan tenang. Ye Fan dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu, jauh dari kehidupan yang terburu-buru dan hiruk-pikuk yang mereka alami selama 3 tahun terakhir. Setelah lulus, semua orang sibuk dengan mimpi dan kehidupan mereka. Cukup banyak yang telah meninggalkan kota.
Kecuali Yevan dan beberapa orang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka kembali ke alma mater mereka. Tidak jauh dari situ, danau kecil itu beriak lembut. Pemandangannya masih sama. Mereka masih dapat mengingat dengan jelas sosok-sosok melankolis, dekaden, atau bersemangat tinggi yang memegang gitar dan menyanyikan lagu-lagu daerah di tepi danau. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, setiap kali melodi itu terdengar, selalu mengingatkan orang akan masa yang riang dan polos itu. Kesedihan yang samar-samar itu dapat membuat orang sedih dan manis, dengan mudah menggerakkan hati mereka. Pengendapan waktu akan selalu meninggalkan rasa asam dan lembut. Hanya saja mereka tidak tahu apakah orang-orang itu masih bisa mengambil gitar dan bernyanyi. Setelah lulus, sangat sulit untuk menemukan mereka. Secara samar-samar, saya mendengar dari seorang teman, bahwa sang ahli gitar melankolis ini adalah penyanyi tetap di sebuah bar di kota lain. Setelah beberapa tahun, ia tampaknya sudah banyak berubah. Masih ingatkah Anda dengan saudari berkaki panjang yang serba bisa dari band sekolah? Dia adalah penyanyi utama yang sangat cantik dan murni. Konon katanya, dia sekarang sedang minum-minum di klub malam. Semua orang hanya bisa menghela napas. Setelah lulus, banyak orang yang mengalami dampak dari impian dan cita-cita mereka. Terkadang, hidup benar-benar tidak berdaya, menyebabkan orang merasa frustrasi dan bingung. Setelah hening sejenak, semua orang terus berjalan ke depan. Pada saat ini, Lin Jia tiba di sisi Yevan. Ia mengenakan gaun sifon berwarna biru dan putih. Ujung gaun itu mencapai pahanya, membuat kedua kakinya yang ramping tampak lebih putih dan memikat. Ia mengenakan ikat pinggang hitam, membuat pinggangnya tampak lebih anggun. Rambutnya yang panjang tergerai longgar di dadanya yang bidang, menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia memiliki wajah yang cantik, kulit seputih salju, dan sepasang mata phoenix merah yang memiliki pesona yang aneh. Seluruh pribadi Lin Jia memiliki temperamen yang istimewa. Anda jelas punya mobil. Kenapa kamu tidak memberitahuku kemarin? Bagaimana mungkin saya memiliki kesempatan untuk memberitahu Anda? Dengan senang hati saya akan menerimanya. Di sini, saya dengan sungguh-sungguh mengundang Nona Lin Jia. Pada titik ini, keduanya tertawa. Lin Jia tiba-tiba mengungkit masalah kemarin. Namun, dia dengan ringan mengitari hal itu. Dia tidak mengatakan apa-apa karena masalah kemarin, dia juga tidak sengaja menurunkan pendiriannya untuk mencoba lebih dekat dengannya. Setelah itu, dia berbalik dan pergi sambil tersenyum. Lin Jia adalah seorang wanita yang cerdas. Dia tahu bahwa terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik. Itu hanya akan membuatnya tampak palsu. Lebih baik bersikap langsung dan alami. Perubahan yang tidak kentara ini juga terjadi pada beberapa siswa lainnya. Hampir tengah hari ketika mereka meninggalkan alma mater mereka. Mereka tiba di jalan makanan dan pergi ke restoran. Wang Ziwen secara pribadi mengundang Yevan untuk duduk di meja mereka. Yevan hanya tersenyum dan pergi untuk bersulang beberapa gelas anggur. Dia masih duduk bersama orang-orang dari kemarin. Yevan, saya mabuk kemarin, saya harap Anda tidak keberatan. Izinkan saya bersulang untuk Anda. Bersulang. Siswa laki-laki yang mengatakan bahwa tunangannya adalah keponakan dari seorang eksekutif bank telah berkhotbah kepada Yevan kemarin. Namun, hari ini, dia menurunkan pendiriannya dan mencoba yang terbaik untuk menjelaskan masalah kemarin. Mahasiswi yang mengatakan bahwa suaminya telah dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan juga mengubah sikapnya dari kemarin dan bersikap sopan kepada Yevan. Ayo, ayo, ayo. Mari kita semua angkat gelas kita. Dibandingkan dengan kemarin, meja Yevan jauh lebih ramai hari ini. Orang-orang terus-menerus mendentingkan gelas, dan dari waktu ke waktu, orang-orang dari meja lain datang untuk bersulang. Tentu saja, Yevan tidak bisa menolak. Dia berulang kali mendentingkan gelas dengan orang lain, dan bahkan minum segelas dengan mereka yang datang dari meja Wang Ziwen. Liu Yunzi sangat tenang. Meskipun dia sangat malu kemarin, hari ini dia seperti sumur kuno tanpa riak. Tidak ada ekspresi yang tidak biasa di wajahnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Semuanya, tadi malam saya menerima telepon dari seberang lautan. Pembicaranya adalah Zhou Yi, seorang pemuda yang sangat halus. Dikabarkan bahwa latar belakang keluarganya sangat dalam. Hal ini bukan lagi rahasia di antara teman-teman sekelasnya. Kemarin, Wang Ziwen secara khusus menunggu di luar kota bulan terang di laut untuk menyambutnya. Semua orang berhenti dan memandang Zhou Yi. Baik di sekolah maupun sekarang, dia selalu sangat santai dan tidak pernah membuat orang merasa bahwa dia sombong. Setelah lulus, kita akan terpisah jauh satu sama lain. Setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Tidak mudah untuk bisa berkumpul bersama.
Ketika kita bertemu lagi, mungkin kita semua akan menjadi orang tua. Siapa yang tahu berapa tahun lagi kita akan menjadi orang tua? 3 teman sekelas saya yang belajar di luar negeri akan kembali ke rumah. Saya punya saran untuk sedikit memperpanjang pertemuan ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Yevan pulang ke rumah dan menyeduh secangkir teh hijau muda. Dia diam-diam memandangi pohon sycamore di luar jendela dan memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Orang-orang yang dirindukannya, langkah kaki yang pergi, dan jalan yang berangsur-angsur memudar, bagaikan daun pohon sycamore yang berguguran dengan lembut di depannya. Li Xiaoman. Nama ini sudah lama menghilang dari ingatan Yevan. Ketika Li Xiaoman lulus dari universitas, ia pergi untuk belajar di seberang lautan. Dalam beberapa bulan pertama, keduanya masih sangat dekat, tetapi seiring berjalannya waktu, email dan panggilan telepon di antara mereka berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya mereka benar-benar memutuskan kontak. Daripada mengatakan bahwa mereka saling memandang di seberang lautan, lebih baik mengatakan bahwa mereka telah melupakan satu sama lain di seberang lautan. Hubungan yang tidak dipandang baik oleh teman-temannya berakhir seperti yang diharapkan. Hari ini, dia mengetahui dari Zhou Yi bahwa Li Xiaoman akan kembali ke rumah. Ketika Yevan pertama kali mendengar nama itu sedikit asing. Melihat ke belakang, sudah lebih dari 2 tahun. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Waktu pertemuan diperpanjang untuk tur ke Gunung Tai. Semua biaya ditanggung oleh Wang Ziwen, Zhou Yi dan yang lainnya. Bagi orang biasa, ini mungkin merupakan biaya yang besar, tetapi bagi mereka, itu tidak ada apa-apanya. 3 hari kemudian, Yevan sekali lagi melihat sosok yang tidak asing lagi di kaki Gunung Tai. 3 tahun telah berlalu, dan Li Xiaoman masih tetap anggun dan tidak banyak berubah. Tingginya 170 cm dan mengenakan kacamata hitam. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia berdiri di sana dengan ramping dan anggun. Dia berpakaian sederhana dan santai. Dia mengenakan celana pendek yang panjangnya sampai di atas lutut. Kakinya yang indah terlihat jenjang dan ramping, dan ia mengenakan kaos oblong bergambar kartun. Li Xiaoman tidak diragukan lagi sangat cantik. Kulitnya putih dan halus, dan matanya besar dengan bulu mata yang panjang. Dia terlihat sangat hidup. Dia tidak mencolok, tapi dia sangat percaya diri. Di samping Li Xiaoman adalah seorang pemuda yang tinggi. Menurut perkenalannya, dia adalah teman sekelasnya dari Amerika. Dibandingkan dengan wajah orang Asia yang lembut dan halus, dia memiliki wajah khas Barat. Wajahnya sangat 3 dimensi, dengan batang hidung yang tinggi, mata biru yang sedikit cekung, dan rambut pirang yang sedikit keriting. Dia sangat tampan di mata orang Barat. Halo, saya Cat. Aku sudah lama merindukan Gunung Tai. Akhirnya aku bisa melihatnya. Meskipun pemuda Amerika bernama Cat ini tidak terlalu fasih, namun ia mampu mengekspresikan dirinya dengan jelas. Di depannya, 2 mahasiswa lain yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri telah lama dikelilingi oleh orang-orang yang antusias dan ditanyai tentang kehidupan dan studi mereka di seberang lautan. Setelah 3 tahun, Yevan bertemu kembali dengan Li Xiaoman. Rasanya seperti waktu telah berubah dan waktu telah berlalu. Keduanya tampak tenang dan saling menyapa dengan sopan. Tidak ada kegembiraan setelah sekian lama berpisah. Hanya ada ketenangan, dan bahkan sedikit ketidakpedulian. Mereka tidak banyak bicara dan dengan lembut saling berpapasan. Beberapa hal memang tidak perlu dikatakan. Keheningan adalah semacam hasil.